Selamat pagi. Hari ini 13 Desember 2022. Saya Pera Nopatilopa, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali, akan membuat video retaker ukir. Terima kasih. Ya. Halo Ferdi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ferdi tahu kenapa Ferdi dipanggil hari ini ke ruangan BKM? Tidak tahu, Bu. Ibu memanggil Ferdi karena ada keluhan dari wali kelas dan guru mapel. Dari keluhan itu ada rangkuman bahwa Ferdi jarang masuk sekolah karena bolos. Apa Ferdi tahu keluhannya itu? Enggak. Baik, Ibu akan menjelaskan kenapa Ferdi sampai ke sini. Ferdi tahu tidak kegiatan hari ini itu apa? Tidak tahu, Bu. Hari ini Ferdi hadir di sini dalam rangka konseling individu. Ibu akan menjelaskan dalam konseling individu ini diselenggarakan oleh Ibu sebagai konselor dan Ferdi sebagai konselinya, yang bertujuan untuk pengentasan masalah pribadi maupun masalah yang dialami Ferdi, baik itu masalah pribadi maupun masalah pertemanan. Apakah Ferdi memahami sampai di sini? Paham. Baik. Menurut Ferdi, apa yang dialami Ferdi sekarang ini? Saya tidak mau sekolah, Bu. Tapi saya malas dimarahi ibu saya di rumah. Saya malu dan merasakan paling bodoh, Bu. Mereka tidak mau berteman dengan saya karena bodoh di kelas. Hanya si Dennis yang mau berteman dan diajak saya bolos selama ini. Baik, terima kasih. Ferdi sudah mengutarakan masalahnya sampai di sini. Apakah menurut Ferdi di mana merasa malu dan paling bodoh itu apa maksudnya, Ferdi? Saya kesulitan membaca dan menulis dan tidak paham semua pelajaran di kerja kelompok. Saya sering dikatain bodoh. Saya malas di sekolah, Bu, ingin berhenti. Mereka tidak mau berteman dengan saya. Kadang kalau saya datang, mereka langsung pergi. Teman-teman sering mengambil pulpen dan buku saya, Bu. Baik, terima kasih.
Perdi sudah mulai terbuka dan menceritakan apa yang tadi sudah disampaikan, apa yang dirasakan Perdi. Sekarang Ibu mau mendengarkan kalau Perdi memiliki satu kesempatan untuk memperbaiki keadaan yang dirasakan Perdi sekarang, apa yang Perdi inginkan? Saya mau belajar membaca dan menulis, Bu. Terus? Tapi saya malu tidak tahu dengan siapa minta tolong, Bu. Teman-teman sekelas tidak mau berteman dengan saya, maka saya mau berhenti saja sekolah dan kerja saja. Sekarang selanjutnya Ibu ingin bertanya, jika Perdi masih dengan perilakunya melakukan bolos sekolah dan alpa, kemana kira-kira menurut Perdi arah hidup Perdi selanjutnya? Saya gagal naik kelas dan pasti dikeluarkan dari sekolah. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya merasakan tidak semangat untuk sekolah. Saya kalau bolos tidak sekolah, tidak ada yang mengejek saya. Ya. Sekarang untuk pertanyaan berikutnya, jika Perdi berusaha untuk tidak bolos dan alpa, kira-kira apa yang menurut Perdi masa depan yang akan diraih Perdi selanjutnya? Saya pasti naik kelas dan nilai-nilai saya baik. Teman-teman sekelas mungkin tidak mengejek saya. Baik, sekarang untuk pertanyaan berikutnya yang ingin Ibu ketahui, kalau Perdi tidak bolos dan alpa lagi, menurut Perdi kemana arah cita-cita masa depan Perdi selanjutnya? Saya pasti naik kelas dan nilai-nilai baik. Teman-teman sekelas mungkin tidak mengejek saya anak bodoh lagi. Saya akan jadi orang sukses dan pendidikan dan membanggakan ibu saya. Pertanyaan berikutnya, dengan perilaku bolos yang sekarang Perdi lakukan, menurut Perdi kalau masih melakukan perilaku bolos, bagaimana masa depan Perdi akan lebih baik kah? Tidak, Bu. Tapi kalau saya tetap sekolah, teman-teman tidak mau berteman dengan saya dan menyebutkan saya bodoh. Sekolah saya akan berhenti dan tidak lulus SMP. Dan ibu saya akan malu kalau anaknya tidak naik kelas dan tidak lulus sekolah. Selanjutnya, kalau ada kesempatan lagi untuk memperbaiki keadaan, apa yang akan Perdi lakukan ke depannya? Saya ingin ada teman yang mau bantu saya dalam belajar. Ya, baik. Tadi Perdi menginginkan ada teman yang ingin membantu. Apa yang Perdi inginkan dari teman untuk bisa menyelesaikan masalah Perdi saat ini? Mau membantu saya membaca dan menulis. Saya inginnya teman-teman jangan mengata-ngatai saya bodoh lagi, Bu. Saya ingin teman-teman mengajari saya matematika dan bahasa Inggris. Saya ingin les tapi tidak punya uang.
Saya ingin menyenangkan ibu saya, tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, terima kasih. Baik, apa yang sudah Ferdi sampaikan sudah Ibu dengar. Sekarang silakan, nanti Ferdi akan Ibu beri kertas. Ferdi akan menulis langkah-langkah apa rencana Ferdi ke depan untuk keinginan yang ingin Ferdi laksanakan. Ibu akan memberikan LKPD. Nanti Ferdi akan menulis langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Ferdi untuk mewujudkan keinginan Ferdi yang seperti yang diinginkan Ferdi tadi. Siap? Siap melakukannya? Siap, Bu. Baik, di sini sudah Ferdi tulis ada 3 rencana yang ingin Ferdi laksanakan bersama teman-teman Ferdi. Di sini Ferdi meminta bantuan, meminta bantuan dari Ibu Vera sendiri bersama wali kelas untuk membantu Ferdi mencarikan teman-teman kerja kelompok. Terus yang kedua, keinginan Ferdi, Ibu Vera sendiri untuk supaya teman-teman sekelasnya tidak mengejek Ferdi lagi. Terus yang ketiga, keinginan Ferdi ingin membaca dan menulis lebih baik lagi. Terima kasih. Ini akan menjadi rencana Ferdi ke depan. Apakah rencana ini akan yang sudah dituliskan ini kira-kira kapan Ferdi akan melaksanakannya? Apa boleh mulai besok, Bu? Tentu saja boleh. Dari rencana ini yang ditulis Ferdi ini tadi, kita akan mulai besok. Ibu akan berkoordinasi dengan wali kelas bagaimana pelaksanaannya. Yang terutama itu Ferdi harus sungguh-sungguh melaksanakannya. Apa Ferdi sudah siap? Siap, Bu. Oke. Di sini di dalam rencana kita ini, perencanaan Ferdi ini keberhasilannya akan dievaluasi, akan dilihat kembali kemajuannya selama 1 minggu ke depan. Nanti 1 minggu ke depan Ferdi akan bertemu Ibu lagi. Apa Ferdi mau dan siap? Saya mau, Bu. Baik, dari sekian banyak rangkaian pertanyaan dan sesi yang telah Ferdi ikuti, bagaimana perasaan Ferdi? Apakah kegiatan ini membantu permasalahan yang Ferdi rasakan sekarang? Terus terang, Bu, saya merasa lega, Bu. Saya mau belajar, Bu. Perasaan saya ingin sekali sekolah dan menjadi orang sukses. Oke. Ibu senang sekali mendengarkan pernyataan Ferdi. Selanjutnya Ibu ingin menunjukkan video motivasi. Silakan saksikan. Nanti dari video ini Ferdi akan menyimpulkan apa yang hasil dari video itu, apa yang menjadi motivasi Ferdi. Apakah Ferdi siap menyaksikan? Oke. Ferdi siap? Ferdi siap? Siap. Ya. Saksikan ya. Saya tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati.
umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sifat positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberi kehidupan kepada sekitar. Baik, Ferdi sudah menyaksikan video tadi. Selanjutnya Ibu ingin Ferdi menyimpulkan dari awal pertemuan ini tadi sampai ke video ya motivasi yang sudah Ferdi saksikan tadi. Silakan. Jangan berhenti belajar, seperti mengayuh sepeda, dan berhenti mengayuh berarti jatuh. Kedua, dalam belajar tidak boleh malas. Ketiga, harus memilih motivasi dan bertanggung jawab. Oke. Terima kasih Ferdi sudah menyimpulkan pertemuan hari ini, sudah menyimpulkan video hari ini. Ibu senang sekali sudah mendengarkannya. Apakah Ferdi ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Kita berdua sudah mengikuti pertemuan ini. Untuk 1 minggu ke depan Ferdi akan tetap Ibu dalam kontrol Ibu. Ada rencana-rencana Ferdi yang akan dilaksanakan bersama Ibu Vera sama wali kelas. Apakah Ferdi mau? Iya, Bu. Ya. Untuk 1 minggu ke depan ada evaluasi dan Ferdi akan bertemu Ibu lagi sebelum kegiatan ini ditutup. Ferdi akan mengisi angket evaluasi hasil. Di situ akan Ferdi mengisi angket ini, akan Ibu bagikan. Di angket tersebut ada identitas. Coba Ferdi perhatikan, ada identitas, nama, kelas, dan tanggal layanan. Di situ ada petunjuk, berikan tanda centang. Di SS kodenya sangat setuju, di S itu setuju, TS itu tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Dari kesemua penjelasan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya,
Silakan Perdi isi, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Silakan. Sudah nama? Sudah, Bu. Ini dulu. Terima kasih. Perdi dan Ibu sudah melalui rangkaian kegiatan hari ini. Apakah Perdi ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Selanjutnya pesan Ibu untuk 1 minggu ke depan masih proses pelaksanaan. Nanti akan Ibu hubungin selanjutnya. Apakah Perdi siap menemui Ibu? Siap, Bu. Ya. Sebelum Perdi meninggalkan ruangan ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pelaksanaan kegiatan konseling individu siang ini telah selesai. Terima kasih ya. Bu.